Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Saya Nisa Ansiro dari Prodi PAUD, yang mana saya akan mempresentasikan tentang perkembangan sosial emosional pada anak usia dini dari tugas mata kuliah karya tulis ilmiah. Baik, ada 4 poin tentang perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Yang pertama, pengertian perkembangan sosial emosional. Yang kedua, tahapan perkembangan berdasarkan usia. Yang ketiga, faktor yang memengaruhi perkembangan anak. Dan yang keempat, peran orang tua dan guru dalam menstimulus perkembangan sosial emosional pada anak usia ini. Selanjutnya, latar belakang dari perkembangan sosial emosional pada anak usia dini, yaitu masa usia dini dari 0 sampai 6 tahun, sering disebut sebagai golden age atau masa keemasan. Pada periode ini, otak anak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu aspek yang paling krusial namun sering terabaikan dibanding aspek kognitif adalah perkembangan sosial emosional. Kemampuan anak untuk memahami perasaan orang lain, mengendalikan emosi diri, dan membangun hubungan yang sehat adalah pondasi bagi kesuksesan mereka di masa depan. Selama ini, banyak orang tua dan lembaga pendidikan cenderung menitik beratkan perhatian mereka pada perkembangan kognitif, seperti kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau calistung. Namun, dalam realitanya kehidupan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual saja, tetapi juga sangat bergantung pada kecerdasan emosional dan keterampilan sosial. Tanpa perkembangan sosial emosional yang matang, seorang anak akan kesulitan beradaptasi dengan lingkungannya, bekerja sama dengan orang lain, dan mengelola stres atau konflik yang ia hadapi. Selanjutnya, pengertian perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional anak adalah dua hal yang berbeda namun saling berdampingan, sehingga pembahasannya harus dilakukan secara simultan dan tidak terpisah. Dengan kata lain, membahas perkembangan emosi harus bersinggungan dengan perkembangan sosial anak. Demikian pula sebaliknya, membahas perkembangan sosial anak harus melibatkan perkembangan emosional anak. Perkembangan sosial yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Perkembangan emosional, kemampuan anak untuk mengenali, mengekspresikan, dan mengelola perasaan mereka sendiri seperti marah, sedih, bahagia, atau takut. Selanjutnya, tahapan perkembangan berdasarkan usia. Tahapan perkembangan sosial emosional pada anak usia dini adalah proses di mana anak belajar memahami perasaan diri sendiri, berinteraksi dengan orang lain, dan mengelola emosinya. Secara umum, perkembangan dibagi berdasarkan rentan usianya sebagai berikut. 0 sampai 12 bulan atau bayi ya. Fokus utamanya adalah membangun rasa aman dan percaya diri. Nah, ada dua hal. 0 sampai 6 bulan mulai memberikan senyuman sosial, menata wajah orang tua, dan merasa tenang saat digendong. 6 sampai 12 bulan muncul rasa takut pada orang asing dan kecemasan saat berpisah dengan orang tua. Anak mulai menunjukkan preferensi pada orang-orang tertentu, orang yang tertentu gitu ya.
Selanjutnya 1-3 tahun atau usia balita ya. Anak baru menyadari bahwa mereka adalah individu yang terpisah dari orang tuanya. Seperti mulai mandiri, sering berkata enggak atau aku sendiri, karena ingin mencoba melakukan segalanya secara mandiri. Misalnya ingin makan sendiri, memakai sepatu sendiri, dan mulai ingin melakukan segala hal dengan sendiri. Juga egosentrisnya, belum bisa berbagi mainan dengan baik karena merasa semuanya adalah miliknya sendiri. Sering tantrum juga terjadi ledakan emosi karena anak belum mampu mengungkapkan perasaan frustasinya dengan kata-kata. Karena dari usia 1-3 tahun itu anak mulai belajar berbicara ya. Jadi kadang apabila ingin mengungkapkan sesuatu atau ingin sesuatu itu anak ada yang dimengerti, ada tidak. Makanya dia sering tantrum gitu ya. 3-5 tahun atau juga disebut usia prasekolah. Nah, anak mulai belajar bergaul lebih luas dan mencoba ide-ide baru, seperti bermain bersama, mulai beralih dari bermainan sendiri ke bermain bersama teman dengan aturan sederhana. Terus empatinya mulai memahami perasaan orang lain, misalnya menghibur teman yang menangis. Terus mulai berimajinasi, gemar bermain peran, seperti menjadi pahlawan, guru, atau dokter untuk melatih interaksi sosialnya. Ada juga usia transisi, yaitu 5-6 tahun. Anak menjadi lebih percaya diri dan mulai memahami norma sosial. Sudah mulai mengikuti aturan, sudah lebih paham konsep antri, berbagi, dan mentaati peraturan permainan. Mulai menjalin persahabatan, memiliki sahabat, dan sangat peduli dengan pendapat teman sebayanya. Mulai mengontrol emosinya, tantrumnya berkurang secara signifikan karena anak sudah bisa mengungkapkan kemarahan atau kesedihan melalui bahasa. Selanjutnya, faktor yang mengaruhi perkembangan anak. Faktor-faktor yang mengaruhi perkembangan sosial emosional anak sangatlah kompleks karena melibatkan interaksi antara kondisi internal anak dan lingkungan luarnya. Berikut penjelasan yang mendalam mengenai faktor tersebut adalah faktor internal atau faktor bawaan ya, mencakup temperamen, kematangan fisik dan psikis, dan kapasitas mental. Seperti setiap anak lahir dengan karakter dasar yang berbeda. Ada anak yang mudah beradaptasi, anak yang pemalu atau lambat menyesuaikan diri, dan anak yang sangat aktif atau yang sulit ditenangkan. Dari kematangan fisik dan psikisnya, yaitu perkembangan otak dan sistem saraf sangat memengaruhi kemampuan anak untuk mengontrol impuls dan memahami perasaan orang lain. Kapasitas mentalnya, anak dengan kemampuan intelektual yang baik biasanya lebih cepat belajar memahami aturan sosial dan label emosi. Selanjutnya, faktor eksternal atau lingkungan sosial. Setelah dari keluarga, interaksi dengan dunia luar mulai mengambil peran penting, yaitu lingkungan sekolah dan guru. Guru berperan sebagai model atau teladan dalam perilaku sosial. Lingkungan sekolah yang aman dan mendukung membantu anak merasa nyaman untuk bereksplorasi secara sosial. Teman sebaya, melalui bermain anak belajar konsep berbagi, bekerja sama, empati, dan cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Status sosial ekonominya, kondisi ekonomi keluarga mengaruhi akses nutrisi, kesehatan, dan stimulasi pendidikan yang berkualitas, yang secara tidak
berdampak pada kesejahteraan sosial anak. Yang ketiga, yang selanjutnya faktor pendukung lainnya yaitu pendidikan dan stimulasi. Anak yang sering diberi rangsangan seperti dibacakan dongeng tentang perasaan atau diajak berdiskusi tentang masalah sederhana cenderung memiliki kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Budaya dan sifatnya, norma budaya di mana anak tinggal menentukan bagaimana mereka diharapkan mengekspresikan emosinya. Selanjutnya, peran orang tua dan guru dalam menstimulus perkembangan sosial emosionalnya. Banyak hal yang dipengaruhi tentunya dalam tingkat perkembangan sosial emosional. Peran orang tua sangatlah penting dalam hal kesehariannya. Proses ini sangat bergantung pada bagaimana orang tua membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan anaknya. Artinya hubungan ini adalah interaksi dua arah, bagaimana cara orang tua merespon kebutuhan anak dan bagaimana anak merasa didukung oleh orang tuanya. Satu, peran orang tua. Peran orang tua penting sebagai pondasi utama ya. Orang tua adalah sekolah pertama atau madrasah ula bagi anak. Hubungan emosional yang kuat di rumah memberikan rasa aman kepada anak untuk mulai mengeksplorasi dunia luar, yaitu penyedia kasih sayang dan rasa aman. Ketika anak merasa dicintai tanpa syarat, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan mudah berempati. Model perilakunya, anak adalah peniru ulung cara orang tua mengelola amarah atau berbicara dengan tetangga, maka akan ditiru langsung oleh anak. Pelatih emosinya membantu anak dalam mengenali perasaan mereka, dan pembiasaan nilai moralnya menanamkan kebiasaan mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih sejak dini di lingkungan rumah. Peran guru juga sangat penting sebagai fasilitator dan motivator. Di sekolah, guru berperan memperluas kemampuan sosial anak yang sebelumnya hanya berinteraksi dengan keluarganya saja. Pecinta iklim kelasnya inklusif. Kelas yang inklusif ya. Guru memastikan setiap anak merasa diterima di kelompoknya sehingga anak berani berinteraksi tanpa harus merasa takut dikucilkan. Fasilitator interaksi teman sebaya. Guru juga mengamati perilaku anak secara objektif dan memberikan umpan balik kepada orang tua jika ada keterlambatan atau gangguan perilaku. Pengajar regulasi diri. Melalui rutinitas sekolah, guru mengajarkan anak disiplin, mengendalikan diri, dan mengikuti aturan main. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari perkembangan sosial emosional pada anak adalah pondasi bagi kesehatan mental dan keberhasilan anak di masa depan. Kemampuan untuk mengelola emosi dan berinteraksi secara sehat adalah hasil dari proses belajar yang panjang. Peran pengasuh sangat penting dalam memberikan pengalaman awal yang positif agar anak tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, dan bersosialisasi dengan baik, karena dari sinilah anak mulai membangun pemahaman tentang identitas diri. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.